Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya tertuju kepada Allah. Karena Allah lah yang pantas kita puja. Hanya Allah lah yang pantas kita puji. Hanya Allah lah yang pantas kita sembah. Hanya kepada Allah lah kita berharap, bermohon, meminta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang ada pada diri kita ini, semuanya ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak akan mungkin bergerak sesuatu apapun itu kecuali izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tugas kita? Tugas kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, berusahanya kita itulah tentunya ikhtiar kita, lalu kita serahkan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita sakit, kita disuruh Allah mencari obat, itulah usaha. Bukan obat itu yang menyembuhkan kitanya, tapi tentunya jamaah yang dirahmati Allah, ada seseorang berobat, dia sakit, berobat dia ke sana kemari, belum sembuh, sampai puluhan juta, sampai malah ratusan juta dia habis uangnya. Tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada namanya daun kumis kucing namanya. Dengan izin Allah itu yang menyembuhkan. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya segala sesuatunya itu harus kita serahkan kepada Allah. Jadi kita hanya tugas kita berusaha. Jangan kita mudah putus asa. Jangan kita mudah merasa menyerah. Tetapi semangatlah kita terus. Mungkin Allah senang melihat kita jemaah yang dirahmati Allah hanya berkeluh kesahnya kita kepada Allah. Allah itu senang kita melihat berkeluh kesah sama Dia. Allah itu senang dekatnya kita dengan Allah. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita setelah dipuji Allah baru ingat kepada Allah. Lalu ujian itulah tentunya jemaah yang dirahmati Allah. Allah senang melihat kita.
Inilah tentunya segala sesuatunya itu hanyalah kita serahkan kepada Allah. Selawat berangkaikan salam keharibaan yang kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita insya Allah berada di 27 Zulkaidah. Artinya sekitar 14 hari lagi, atau 13 hari lagi kita sudah merayakan Aidul Qurban. Aidul Qurban ini tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda pembuktian kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kata Allah, nikmat yang begitu banyak kuberikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Tanda bukti syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dirikanlah salat kata Allah Subhanahu wa taala dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu itulah orang-orang yang terputus kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban ini tentunya tanda penghambaan diri kita kepada Allah, tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalullaha lahumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah daging kurban yang kita sembelih itu tidak dapat mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melainkan kata Allah ketakwaan, takwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, dengan kita berkurban hilang rasa sombong kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa sombong kita di dunia ini. Karena apa? Tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sifat-sifat yang tentunya kita dengan kita berkurban itu, kita ada sifat ini yang lebih kita bisa membuangnya sejauh-jauhnya. Yang pertama adalah sifatul rububiyah, sifat rasa ketuhanan kita kepada Allah. Kadangkala kita jemaah yang dirahmati Allah ingin rasa dipuji, hanya Allah lah yang pantas dipuji. Ingin kita disanjung, hanya Allah lah yang pantas disanjung. Itulah sifatul rububiyah, sifat ketuhanan yang ada pada diri kita. Ini tentunya yang harus kita jaga. Jangan sampai kita rasa sombong kita yang muncul, rasa angkuh kita yang muncul, rasa tentunya kita yang mau dipuji yang muncul. Tetapi kita harus Allah lah yang kita puja, Allah lah yang harus kita puji, Allah lah yang harus kita sanjung. Itulah sifat rububiyah, sifat Allah. Dan jangan sampai ada pada diri kita sifat Allah ini. Inilah tentunya jemaah yang dirahmati Allah pengorbanan kita. Ada sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Sifat syaitan itu yang tentunya jemaah yang dirahmati Allah yang harus kita buang sejauh-jauhnya pada diri kita. Syaitan itu tentunya jemaah yang dirahmati Allah. Tatkala Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, tentunya digoda oleh syaitan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata syaitan? Ya Ibrahim, engkau kan sudah yang begitu menambah-nambahkan anakmu sehingga kamu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang soleh. Tentunya jemaah yang dirahmati Allah, lalu syaitan itu juga menggoda, ya Ibrahim, engkau sudah lama tidak punya anak, engkau mendambakan anak. Tentunya setelah lahir anakmu begitu cukup dewasa, masa engkau mau sembelih? Jamaah yang dirahmati Allah, lalu Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempar bahaya syaitan itu dengan batu, yaitu yang berada di Mina. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah nantinya rangkaian-rangkaian ibadah yang dilaksanakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah yang dirahmati Allah, salah satunya ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah.
Al-Hajju Arafah. Tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkaian-rangkaian ibadah haji, rangkaian tentunya kita dalam hal melaksanakan Idul Adha. Ini semuanya ini adalah perintah Allah melalui Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Ismail alaihissalam, tentunya yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah as-sifatul bahimiyah, sifat kehewanan kita. Hewan ini tentunya jemaah yang dirahmati Allah adalah tentunya yang tidak tahu dia bisa memilih punya siapa ini sebenarnya, yang tak tahu dia haram, tak tahu dia halal. Jemaah yang dirahmati Allah, manusia kadangkala jemaah yang dirahmati Allah, kalau sudah dihadapkan tentunya dengan segala sesuatu kemewahan, sehingga tidak lagi dia jemaah yang dirahmati Allah bisa memilih mana yang hak dia, mana yang bukan hak dia. Inilah sifat hewan itu. Yang ketiga, yang keempat jemaah yang dirahmati Allah, as-sifatul bahimiyah, sifat kebuasan yang ada pada diri kita itu. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lebih ganas lagi dari hewan, karena kepuasan itu kalau kita lihat hewan buas, segalanya dia terekam, yang penting untuk kemenangan bagi dia. Segalanya dia terjang, yang penting untuk kebaikan untuk dianya saja yang dia pikirkan. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, andaikan ada sifat itu pada diri kita, inilah yang kita buang sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ketawaduan kita kepada Allah, dengan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, darah, daging, kurban yang kita sembelih itu tidak mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban kita, ibadah-ibadah kita tentunya di bulan Zulhijjah nantinya, mudah-mudahan mari kita sama-sama kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, puasa sunnah itu, mari kita raih amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tentunya kita berharap kepada Allah, segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan terbaik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.